Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dalam channel ini. Dan yang belum, silakan subscribe, komen, dan share video-video ini supaya memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan sekarang ini berjudul kasih, kuasa, dan berkat terbesar Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini yang terbesar ada 3, yaitu kasih, kuasa, dan berkat. Apa saja itu? Mari kita akan menyelidiki apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Kristus, Juru Selamat kita, menganugerahkan kepada kita kasih, kuasa, berkat terbesar kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Mari kita akan melihatnya satu persatu di dalam penjelasan slide demi slide di dalam khotbah ini. Yang pertama, kasih terbesar Yesus. Kasih Yesus yang terbesar ialah menyelamatkan manusia dari hukuman neraka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, wujud kasih daripada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang terbesar, bukanlah memberikan berkat-berkat jasmaniah kepada kita, seperti melancarkan pekerjaan kita, memberikan berkat-berkat materi dan ekonomi, menyembuhkan dari sakit penyakit, atau bahkan membangkitkan orang mati seperti Lazarus. Memang semuanya itu berkat kasih, wujud kasih daripada Tuhan. Semuanya itu wujud pemeliharaan Tuhan kepada kita, kepada umatnya, kepada manusia. Tetapi Allah mengaruniakan kasih yang terbesar di dalam Yesus Kristus, yaitu keselamatan dari hukuman kekal di neraka. Kasih ini adalah kasih yang dinyatakan secara luar biasa, yang tidak akan ada bisa melebihi daripada kasih Kristus ini. Kasih yang menyelamatkan ini adalah kasih yang tertinggi, kasih yang terhebat, kasih yang terbesar bagi kita manusia. Ada 2 firman Tuhan yang saya kutip di dalam slide ini. Yang pertama, Yohanes 15 ayat 13. Dikatakan di dalam nats itu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus Kristus menjelaskan bahwa kasih yang terbesar adalah wujudnya memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Karena itulah para pahlawan-pahlawan di suatu negara dihormati begitu tinggi. Karena mereka telah memberikan nyawanya, mengorbankan kehidupannya, mengorbankan tubuh jiwa raganya bagi kemerdekaan bangsa dan negara itu. Terlebih lagi kasih Kristus. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Kristus diwujudkan ketika dia menyerahkan nyawanya sebagai ganti hukuman dosa kita di kayu salib. Ia rela menyerahkan nyawanya itu. Dia yang tidak layak mati karena dia suci, namun dia rela mati menanggung hukuman dosa-dosa manusia. Itulah kasih yang terbesar. Karena tujuan daripada pengorbanan Kristus itu adalah penggantian. Kita yang seharusnya dihukum di neraka karena hukuman dosa-dosa kita,
Kita yang seharusnya mati menanggung hukuman dosa-dosa kita. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Seharusnya kita menderita maut di neraka kekal, tapi karena Kristus begitu mengasihi kita, Dia tidak ingin kita binasa di neraka kekal. Dia ingin kita menikmati kebahagiaan kekal di surganya yang mulia itu. Maka Dia rela memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya untuk kita. Di sini kita melihat sedikit paradok. Sebenarnya siapakah yang membunuh Yesus? Orang Romawi kah? Orang Yahudi kah? Ataukah Yesus menyerahkan nyawanya sendiri untuk menanggung hukuman dosa-dosa kita melalui salib itu? Memang kalau kita membaca Alkitab, di sana ada orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama Yahudi yang benci sekali kepada Yesus. Dan penyaliban itu dilakukan oleh tentara-tentara Romawi yang sekedar menjalankan tugas. Karena mereka sebagai prajurit menjalankan perintah daripada petinggi mereka, Pilatus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyaliban Yesus adalah rencana Allah dari kekal. Karena itu, mereka adalah sebagai pelaku-pelaku sekunder, pelaku kedua. Memang secara kasat mata mereka yang menyalibkan Yesus, tetapi semuanya itu karena rencana Allah yang agung, rencana Allah yang besar bagi keselamatan kita. Maka dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, Ia, Yesus sendiri, telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kasih Kristus yang terbesar itu dibuktikan dengan menyerahkan nyawanya untuk kita. Nyawa Yesus menggantikan nyawa kita. Nyawa Yesus dikorbankan guna membayar hutang dosa-dosa kita. Nyawa Yesus, darah Yesus ditumpahkan agar kita dapat hidup kekal atau keselamatan di dalam Dia. Kita yang seharusnya mati, namun Kristus rela menanggung kematian itu. Kristus, kita yang seharusnya kehilangan hidup, Kristus rela mengorbankan kehidupannya supaya kita beroleh kehidupan kekal. Supaya kita beroleh kehidupan itu, maka Kristus rela memberikan nyawanya. Mati menanggung hukuman dosa-dosa manusia. Manusia yang seharusnya mati di neraka kekal karena dosa-dosanya. Namun Kristus yang kasihnya begitu besar, kasihnya yang begitu luar biasa, yang agung, yang tinggi, yang mulia, yang tidak ada bandingnya itu. Dia rela mati di kayu salib, menanggung, membayar, menggantikan hukuman dosa-dosa manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah kasih yang terbesar. Adakah kasih yang lebih besar dibanding kasih yang menyelamatkan kita dari neraka? Dibanding kasih yang membawa kita ke surga? Tidak ada. Ini luar biasa. Kita sebagai umat Tuhan Yesus, kita harus mengerti betapa besarnya kasih ini, betapa agungnya. Jikalau Kristus tidak mengasihi kita, maka tidak ada jaminan keselamatan. Kalau Kristus tidak mengasihi kita, maka tidak ada anugerah hidup kekal itu bagi manusia. Melalui kematian Kristus, melalui kasihnya yang mengorbankan nyawanya, menggantikan hukuman dosa-dosa manusia, Kristus menganugerahkan berkat yang kekal. Yang kedua, kuasa terbesar Yesus. Kuasa terbesar Yesus ialah mengalahkan iblis, mengalahkan dosa dan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jikalau kita membaca Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di sana Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh iblis, dia digodai oleh iblis 3 kali. Yang pertama, ubahlah batu ini menjadi roti. Namun Yesus dengan tegas, dengan keras menegaskan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, iblis menggodai Yesus untuk terjun dari bubungan bait Allah. Karena iblis memberitahu bahwa nanti malaikat-malaikat akan menangkap engkau sehingga kakimu tidak terantuk batu. Namun Yesus dengan tegas, dengan keras menyatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang memelihara dan menjaga kita, namun hidup kita tidak boleh sembrono. Hidup kita tidak boleh serampangan. Hidup kita tidak boleh asal-asalan. Hidup kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka jangan mencobai Tuhan dengan melawan bahaya. Kita diberi hikmat, bijaksana, pikiran, dan diberi tuntunan Alkitab. Makanya kita jangan hidup sembrono. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah yang tinggi adalah mencobai Tuhan Allah. Sebab tahu bahwa ketika kita terjun dari hubungan bait Allah yang tinggi, dari tempat yang tinggi, pasti kita akan jatuh ke bawah karena gravitasi bumi. Dan itu mengakibatkan kita celaka. Seandainya dan kita konyol melakukan itu, dan Tuhan tidak menolong kita dengan menyediakan pertolongan sehingga kita tidak jatuh terbentur tanah dan meninggal, bukan berarti Tuhan tidak memelihara, tapi karena kebodohan dan kesembronoan kita. Maka Yesus mengatakan kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allah. Masih di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 di situ. Iblis menggoda Yesus yang ketiga kalinya, menunjukkan seluruh kerajaan dunia dan meminta kepada Yesus, sujudlah menyembah aku dan seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Maka Yesus dengan tegas, Yesus dengan keras menegaskan, menyatakan, hai iblis, engkaulah yang harus tunduk kepada Tuhan Allahmu, dan kepada Dia saja engkau harus menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis berusaha membujuk Yesus mengakui bahwa semua adalah miliknya dan akan diberikan kepada Yesus. Iblis ingin menempati posisi Tuhan, ingin disembah, ingin ditaati, ingin dituruti. Yesus menegaskan seharusnya iblislah, malaikat yang jatuh itulah yang harus tunduk kepada Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus mengalahkan iblis, mengalahkan cobaan iblis. Dan nanti di akhir zaman, Yesus akan menghukum iblis di dalam neraka yang kekal. Itu dituliskan di dalam kitab Wahyu, di mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menghancurkan, Tuhan akan membinasakan iblis dan para pengikutnya di neraka yang kekal. Yesus mengalahkan dosa. Ketika Yesus digodai, ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus tidak berdosa. Dan ketika Yesus tidak berdosa, berarti Yesus mengalahkan dosa. Di mana dosa seringkali mengalahkan manusia. Semua manusia dikalahkan, dibelenggu, diikat, dijajah oleh kuasa dosa itu. Sehingga kita tidak bisa tidak berdosa. Kita tidak bisa tidak berdosa. Kita selalu berdosa. Baik dalam pikiran kita, dalam hati kita, di dalam tindakan kita. Keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita, kemauan-kemauan kita seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Itu adalah dosa di dalam diri kita.
Dan semuanya itu akan terwujud di dalam perbuatan-perbuatan kita. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita, ketika dia turun menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia untuk misi penyelamatan, Yesus tidak berdosa. Yesus tidak melakukan pelanggaran, dia hidup suci. Dosa tidak membelenggu Yesus. Yesus mengalahkan dosa. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak ayat Alkitab yang menjelaskan itu. Yang berikutnya, Yesus bangkit dari kematian mengalahkan maut. Kita ingat ketika Yesus sesudah disalib, Yesus dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Yang kita peringati pada Minggu Kebangkitan. Setelah Jumat Agung, kita memperingatinya pada Minggu Kebangkitan, di mana Yesus bangkit mengalahkan kematian. Memang di dalam Alkitab ada beberapa orang yang bangkit dari kematian. Ada saudaranya Maria dan Marta yang bernama Lazarus. Di Perjanjian Lama ada anak janda yang bangkit. Di Perjanjian Baru juga anak janda lain yang dibangkitkan. Paulus juga pernah membangkitkan orang mati. Tetapi mereka semua setelah bangkit akan mati. Namun Yesus setelah bangkit, dia tidak mati lagi. Dia kembali ke surga. Dan Yesus memiliki kuasa kebangkitan itu. Maut telah dikalahkan, maut telah dihancurkan, maut telah dipatahkan oleh Kristus. Kita semua kalah oleh kematian. Kita semuanya akan binasa oleh kematian. Baik kematian lahiriah tubuh jasmani kita, terlebih kematian rohaniah, kematian kekal di neraka karena hukuman dosa-dosa kita. Namun Kristus yang suci, Kristus bangkit dari kematian. Kebangkitannya menjamin kebangkitan mereka yang percaya kepadanya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat 25 dan 26. Akulah kebangkitan yang hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan beroleh hidup selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Yesus adalah sumber kehidupan, maka dia mengalahkan kematian itu. Kematian tidak bisa membelenggu dia. Kematian tidak bisa mengalahkan dia. Kematian dihancurkan oleh Yesus. Jadi siapa yang ada di dalam Yesus akan menang dari kematian, karena Yesus sudah mengalahkan itu. Jikalau kita tidak mau percaya kepada Yesus, maka berarti kita akan dibinasakan oleh iblis, dibinasakan oleh dosa, dan dibinasakan oleh kematian. Bersyukur kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Itu pun dilakukannya ketika dia menjelma menjadi manusia. Dia sudah mengalahkan kematian. Kematian tidak menguasainya. Hei maut, di manakah sengatmu? Hei maut, di manakah kekuatanmu? Hei maut, engkau yang mengalahkan semua yang hidup manusia. Engkau mengalahkan manusia sehingga mereka tidak bisa bangkit dari kematian. Namun maut itu dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kuasa Yesus yang terbesar. Jikalau Yesus tidak dapat mengalahkan iblis, baik godaannya maupun pribadi iblis, seandainya Yesus tidak dapat mengalahkan dosa, seandainya Yesus tidak dapat mengalahkan maut, maka Yesus jelas bukan Tuhan. Berarti Yesus kuasanya kalah sama iblis, sama dosa, dan sama maut. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kristus kuasanya terbesar sehingga iblis baik godaannya, pribadinya, dosa, maut
tidak dapat mengalahkan dia. Sebaliknya Kristus mengalahkan mereka semua. Kristus menghancurkan mereka semua. Sehingga mereka hancur lebur, tidak dapat mengalahkan dia. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus akan terbebas dari iblis, terbebas dari kuasa dosa, dan terbebas dari kematian. Mereka akan beroleh kehidupan kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena Yesus sudah mengalahkan maut, karena Yesus sudah mengalahkan kematian, maka di dalam Yesus ada keselamatan. Kuasa Yesus yang terbesar ialah menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman neraka ke surganya. Ini kuasa terbesar. Jikalau Yesus tidak dapat menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal di neraka ke dalam surganya, maka Yesus bukan Tuhan. Karena kuasanya terbatas, tidak bisa membawa orang ke surga. Karena Yesus sanggup melakukan itu, karena Yesus sudah melakukan itu, maka Yesus adalah Tuhan yang sejati. Karena dia berkuasa menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman neraka ke surganya yang kekal. Jikalau diringkas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara sederhana, kuasa Yesus adalah kuasa yang mencipta alam semesta. Kuasa Yesus adalah kuasa yang memelihara alam semesta. Dan kuasa Yesus yang terbesar adalah menyelamatkan manusia dari neraka kepada hidup kekal di surganya. Ini yang luar biasa. Karena Yesus berkuasa menyelamatkan manusia dari hukuman kekal di neraka ke dalam surganya, maka itu bukti yang valid, bukti yang sah, bukti yang tidak dapat dibantah bahwa dia adalah Tuhan sejati, Juru Selamat sejati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ada berkat yang terbesar daripada Yesus Kristus. Jadi kita tadi melihat kasih Yesus yang terbesar ketika dia rela memberikan nyawanya untuk menanggung hukuman dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib, untuk membayar hutang dosa manusia, untuk menggantikan hukuman dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Yang kedua, kuasa Yesus yang terbesar, yaitu kuasa menyelamatkan. Melalui penyalibannya, Yesus memiliki kuasa yang mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa dosa, dan mengalahkan kematian atau maut. Dan yang ketiga, Yesus memberikan berkat terbesar kepada mereka yang percaya kepadanya, yaitu hidup kekal di surganya. Jadi berkat yang terbesar, berkat-berkat di dunia ini tidak lebih besar daripada berkat hidup kekal di surga. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah berkat yang terbesar yang tidak dapat diberikan oleh siapapun kecuali Yesus yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang terbesar. Yesus yang sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut tadi. Jadi Yesus adalah Tuhan yang sejati yang memiliki kasih, kuasa, dan berkat yang terbesar. Yesus memberikan berkat yang terbesar, yaitu hidup kekal kepada mereka yang mau percaya kepada Dia. Jikalau tidak mau percaya, berarti kita semua akan menanggung hukuman dosa kita masing-masing di neraka kekal. Tentu kita tidak ingin, bukan, menderita di neraka kekal. Sebaliknya kita ingin masuk ke dalam surga yang kekal. Dan hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Hanya Yesus yang berkuasa memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, tadi sudah saya sampaikan di sana, bahwa yang percaya kepada Yesus itu tidak akan mati selama-lamanya. Mereka akan hidup, beroleh hidup kekal di surganya. Banyak janji-janji Kristus di dalam Alkitab yang menjamin bahwa mereka yang percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal di dalam Dia. Roma 8 ayat 1 misalnya menjelaskan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, melainkan keselamatan, melainkan hidup kekal yang Dia karuniakan kepada kita semua. Jadi Yesus adalah Tuhan yang sejati karena memiliki kasih terbesar, kuasa terbesar, dan berkat terbesar bagi manusia, yaitu keselamatan kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadikan semua yang terbesar dari Tuhan Yesus itu sebagai motivasi terbesar kita untuk mentaati dan melayani Dia sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.